Oke, baik, materi kita hari ini adalah degenerasi diskus intervertebral. Oke, kita mulai untuk pendahuluan. Degenerasi diskus intervertebral merupakan degenerasi progresif. Merupakan degenerasi progresif. Yang dimaksudkan degenerasi itu adalah kondisi di mana sel jaringan tidak mampu lagi untuk melakukan perbaikan secara total. Saya ulangi, yang dimaksud degenerasi itu adalah suatu kondisi di mana sel jaringan sudah tidak lagi mampu melakukan perbaikan jaringan secara total. Sehingga diistilahkan sebagai degenerasi. Merupakan degenerasi progresif yang sering menyertai bertambahnya umur seseorang. Sehingga praktisnya setiap bertambahnya usia seseorang, maka kemampuan jaringan ini akan menurun. Menurunnya kemampuan jaringan, menurunnya kemampuan sel jaringan, ini akan menurunkan pula kemampuan sel jaringan untuk memperbaiki jaringannya. Sehingga disebutkan atau diistilahkan sebagai degenerasi. Tentu saja dikatakan di sini degenerasi diskus berkaitan dengan kondisi patologis. Karena pada dasarnya kondisi patologis adalah kondisi di mana sel jaringan sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki jaringannya. Bisa jadi karena adanya virus, bakteri, ataukah kelainan genetik. Sehingga degenerasi diskus ini juga masuk ke dalam kondisi patologis. Karena sel jaringannya tidak lagi mampu untuk memperbaiki jaringannya secara total, secara menyeluruh. Sehingga dikatakan di sini degenerasi diskus berkaitan dengan kondisi patologis. Selanjutnya, kemampuan jaringan mikrostruktur diskus menurun. Ini mikrostruktur diskus yang dimaksud di sini adalah sel-sel jaringan. Kemampuan jaringan mikrostruktur diskus menurun. Kemampuan sel-sel jaringannya menurun. Kemampuan sel-sel ekstraseluler matrik yang diproduksinya menurun. Kemudian terdapat ketidakseimbangan antara anabolisme dan katabolisme ekstraseluler matrik. Adanya ketidakseimbangan antara membangun serat-serat jaringan dan aktivitas yang menghancurkan serat-serat jaringan itu sudah tidak seimbang. Anabolisme dan katabolismenya sudah tidak seimbang, di mana aktivitas katabolismenya lebih tinggi dibandingkan anabolisme, sehingga tidak mampu mengadakan total recovery. Yang dinamakan degenerasi itu adalah kondisi di mana keadaan sel jaringannya sudah menurun, sehingga kemampuan untuk memperbaiki jaringannya juga menurun. Akibatnya sel jaringan sudah tidak mampu mengadakan total recovery, sudah tidak lagi mampu memperbaiki jaringan secara menyeluruh, secara total. Kemudian degenerasi diskus intervertebral sangat berkaitan dengan nyeri punggung kronis, karena memang pasien-pasien yang mengalami degenerasi diskus intervertebral ini sering mengeluhkan nyeri punggung yang tidak sembuh-sembuh lebih dari 3 bulan misal. Selanjutnya, mekanisme penyebab dapat diakibatkan oleh faktor genetik, mekanik itu seperti pembebanan yang berlebih gitu ya, atau salah dalam melakukan pergerakan, itu adalah faktor mekanik, dan eksposur atau paparan penyakit. Selanjutnya, diskus intervertebral.
Jaringan diskus intervertebral merupakan struktur fibrocartilagineus. Nah, jaringan diskus intervertebral merupakan struktur fibrocartilagineus. Nah, kartilago itu apa? Tulang rawan. Fibro itu fiber. Nah, serat-serat atau serabut-serabut pada diskus intervertebral itu seperti serabut-serabut pada tulang rawan. Nah, jika dikatakan sini jaringan diskus intervertebral merupakan struktur fibrocartilagineus. Nah, jaringan atau matrik-matrik serabut-serabut pada diskus intervertebral itu seperti matrik, seperti serabut pada tulang rawan. Nah, di mana diskus intervertebral ini mempunyai fungsi pertama adalah meredam tekanan sendi. Meredam tekanan sendi. Kalau istilahnya adalah meredam tekanan sendi, berarti ada pembebanan yang diredam. Ada pembebanan yang diredam, alias ada pembebanan yang tidak diteruskan. Sehingga ada pengurangan beban yang diteruskan pada sendi berikutnya. Nah, misal dari sendi atas menerima pembebanan sekian, kemudian karena diskus ini mempunyai fungsi untuk meredam tekanan sendi, maka pembebanan yang diteruskan pada tulang di bawahnya itu lebih sedikit. Nah, sehingga dikatakan meredam tekanan sendi. Nah, fungsi yang kedua, menyebarkan tekanan sendi. Nah, dengan adanya diskus, maka tekanan dari atas, tulang dari atas yang menuju ke tulang yang di bawah, vertebra yang di bawah, itu tekanannya merata, tidak terfokus pada beberapa titik, tidak terfokus pada satu titik. Nah, sehingga karena pembebanannya merata pada semua permukaan persendian, maka beban yang diterima itu lebih sedikit, lebih ringan dibandingkan ketika pembebanan itu tidak merata, terfokus misal hanya satu titik, maka pada titik tersebut akan menerima beban yang berlebih, akan merusak persendian, akan merusak tulang. Sehingga fungsi diskus ini adalah, yang kedua adalah menyebarkan, meratakan tekanan sendi. Nah, sehingga tekanan yang diterima oleh vertebra di bawahnya itu menjadi lebih ringan dibandingkan tekanan yang hanya terfokus pada satu tempat tertentu. Nah, yang ketiga, fungsi diskus adalah menambahkan kongruenitas sendi. Menambahkan kongruenitas sendi. Nah, kongruenitas itu keadaan di mana sebangun ya. Ya kalau kita misalkan seperti puzzle itu, puzzle-nya cocok. Nah, itu kongruen. Nah, sehingga kalau kongruennya meningkat, menambahkan kongruenitas sendi, maka itu seperti puzzle yang cocok. Nah, ketika puzzle-nya cocok, maka susah untuk digerakkan. Nah, lebih stabil. Berbeda dengan kalau puzzle-nya itu tidak cocok, maka sedikit digoyangkan aja sudah lepas. Nah, itu fungsi diskus yang ketiga, menambahkan kongruenitas sendi sehingga sendi itu menjadi lebih stabil. Kemudian fungsi yang keempat adalah menambahkan fleksibilitas. Menambahkan fleksibilitas. Dengan adanya diskus pada intervertebral ini menjadikan kita bisa melakukan fleksi lebih jauh lagi, ekstensi lebih jauh lagi, side fleksi lebih jauh lagi dibandingkan tanpa adanya diskus. Nah, sehingga ada 4 fungsi dari diskus intervertebral. Yang pertama, meredam tekanan sendi, menyebarkan tekanan sendi,
menambahkan kongruenitas sendi, dan yang terakhir, yang keempat adalah menambahkan fleksibilitas. Nah, selanjutnya, jaringan diskus terdiri dari struktur nukleus pulposus dan annulus fibrosus. Jadi diskus itu terdiri dari dua struktur, ada nukleus pulposus dan ada annulus fibrosus. Nah, kita bahas nukleus pulposus terlebih dahulu. Nukleus pulposus sebagian besar dibentuk dari proteoglikan dan air. Nah, itu bisa dilihat di gambar di samping ya. Nukleus pulposus itu yang warnanya hijau, di situ diilustrasikan dengan warna hijau. Nah, itu dibentuk dari proteoglikan dan air. Sebagian besar dibentuk oleh proteoglikan dan air. Proteoglikan itu seperti gel, air itu ya cairan gitu ya. Sehingga nukleus pulposus ini lebih banyak atau sebagian besar kandungannya adalah cairan. Proteoglikan seperti gel dan air, water. Nah, selain itu, pada nukleus pulposus ini juga ada kolagen, ada jaringan kolagen, yakni kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 2. Jaringan kolagen ini ada beberapa tipe ya, ada 1, 2, 3, 4. Tipe 1 ini adalah jaringan kolagen yang paling keras. Kolagen tipe 1 ini banyak ditemukan di tulang. Nah, sedangkan kolagen tipe 2 itu lebih sedikit kerasnya atau tidak sekeras tipe 1. Nah, begitu juga kolagen tipe 3 itu akan semakin berkurang kekerasannya. Nah, pada nukleus pulposus tipe 1 itu hanya 20%. Sedangkan tipe 2 mencapai 50%. Sehingga kecenderungan tipe kolagen pada nukleus pulposus ini lebih lunak nanti jika dibandingkan dengan annulus fibrosus. Nah, kemudian dikatakan di sini seperti hidrogel. Nah, seperti air dan gel. Nukleus pulposus ini seperti hidrogel yang berfungsi memberikan tekanan hidrostatik sehingga tetap elastis. Nah, nukleus pulposus tadi sebagian besar berisi gel dan air. Dan juga ada kolagen. Kolagen di mana kolagen tipe 2 lebih banyak dibandingkan kolagen tipe 1. Sehingga karena nukleus pulposus ini sebagian besar berisi cairan, maka cairan itu mempunyai tekanan. Nah, di sini dikatakan akan memberikan tekanan hidrostatik. Ketika cairan itu bisa memberikan tekanan, maka dia bisa menerima pembebanan. Dan tetap elastis. Berbeda kalau jaringan nukleus pulposus ini keras. Kalau keras mendapatkan bebanan itu bisa rusak karena keras, nggak bisa fleksibel, nggak bisa elastis. Nah, nukleus pulposus ini dirancang sebagian besarnya adalah cairan, sehingga ketika menerima pembebanan dia bisa memantulkan pembebanan itu atau bisa elastis. Nah, sehingga tidak gampang rusak jika dibandingkan nukleus pulposusnya keras. Sehingga tetap elastis, dapat menahan tekanan dan fleksibel terhadap pembebanan. Nah, ini mengapa nukleus pulposus itu dibuat sebagian besar adalah cairan. Agar tetap elastis, mampu menahan tekanan, dan fleksibel terhadap pembebanan. Nah, ini gambarannya dari atas dan dari samping. Itu ada nukleus pulposus dan ada annulus fibrosus. Nukleus pulposus sebagian besar merupakan
proteoglikan dan air. Nah, gel dan air. Selanjutnya anulus fibrosus. Nah, anulus fibrosus terdiri dari 15 sampai 25 lamelae. Nah, lamelae itu seperti bentuk ikatan cincin yang padat. Nah, kalau kita lihat di situ seperti karet gelang itu ya, karet gelang yang banyak. Nah, anulus fibrosus terdiri dari 15 sampai 25 lamelae. Fungsi anulus fibrosus yakni menjaga tekanan hidrostatik nukleus pulposus saat mendapat tekanan persendian. Nah, fungsi dari anulus fibrosus yang seperti karet gelang itu semakin menambahkan tekanan cairan pada nukleus pulposus, sehingga kekuatan dalam pembebanannya, dalam menerima beban itu menjadi lebih baik lagi. Sehingga anulus fibrosus ini mensupport atau menambahkan tekanan hidrostatik pada nukleus pulposus sehingga lebih kuat lagi dalam menerima pembebanan. Nah, itu kalau kita bayangkan seperti balon, misal nukleus pulposusnya seperti balon yang berisi air, yang kemudian balon itu dikencangkan lagi dengan karet gelang, maka tekanan air di dalam balon tersebut menjadi lebih tinggi lagi. Nah, sehingga lebih kuat lagi dalam menerima pembebanan. Nah, anulus fibrosus ini tadi sebagian terdapat kandungan proteoglikan dan air sekitar 30%. Nah, lebih sedikit kandungan proteoglikan dan air pada anulus fibrosus dibandingkan kandungan proteoglikan dan air pada nukleus pulposus. Sehingga yang lebih kenyal ini adalah nukleus pulposus. Sedangkan anulus fibrosus ini lebih keras. Nah, jika dibandingkan dengan nukleus pulposus. Kemudian jaringan kolagennya itu tipe 1 50%, sedangkan tipe 2 30%. Sehingga berdasarkan jaringan kolagen, maka anulus fibrosus ini lebih keras dibandingkan nukleus pulposus yang hanya memiliki tipe 1 20% dan tipe 2-nya 50%. Nah, sehingga berdasarkan kandungan proteoglikan dan air, kandungan tipe kolagen, maka antara nukleus pulposus dan anulus fibrosus yang lebih kenyal itu adalah nukleus pulposus dan yang lebih keras adalah anulus fibrosus. Nah, oke, kita lanjutkan. Pada awal kehidupan, cartilaginous end plate vertebral mensuplai darah menuju diskus intervertebral dan terhenti pada usia 5 tahun. Nah, diskus vertebral ini saya lanjutkan dulu. Suplai darah diskus intervertebral terbagi menjadi 2 plexus kapiler, yakni kapiler dari outer anulus fibrosus dan bone cartilage junction. Nah, ini kalau kita lihat di gambar, maka diskus ini ada nukleus pulposus dan anulus fibrosus. Maka diskus itu memiliki 2 plexus kapiler. Ada kapiler yang dari luar atau outer anulus, dan ada vaskuler atau plexus kapiler dari dalam tulang kartilago. Nah, itu yang di bawah itu, yang warna merah itu ya. Nah, di mana plexus kapiler yang dari kartilago, dari bone cartilage ini akan terhenti pada usia 5 tahun. Sehingga ketika usia 5 tahun, maka kapiler yang dari bawah yang dari cartilage itu akan terhenti. Nah, sehingga hanya menyisakan 1 plexus kapiler dari outer anulus. Nah, selanjutnya
sel nukleus pulposus terletak jauh dari suplai darah. Nah, ini kalau kita lihat nukleus itu letaknya jauh dari kapiler darah outer annulus. Nah, jauh ya. Nah, sel nukleus pulposus terletak jauh dari suplai darah, sehingga sangat sedikit kandungan oksigennya. Nah, darah kan membawa oksigen, membawa nutrisi itu ya. Ketika nukleus pulposus letaknya jauh dari kapiler darah, maka menyebabkan nukleus pulposus ini akan mendapatkan sedikit oksigen yang menyebabkan sel nukleus pulposus ini melakukan metabolisme anaerobik. Sehingga karena nukleus pulposus letaknya jauh dari kapiler darah, maka suplai oksigennya sangat sedikit, sehingga menyebabkan nukleus pulposus ini terpaksa untuk melakukan metabolisme anaerobik. Metabolisme yang tidak membutuhkan oksigen dalam menghasilkan energi. Nah, sehingga sel nukleus pulposus ini melakukan metabolisme anaerobik. Sel nukleus pulposus tidak menggunakan oksigen anaerob untuk menghasilkan energi. Nah, energinya untuk apa ya? Energinya untuk membangun kembali jaringan-jaringan nukleus pulposus yang rusak, memperbaharui sel-sel jaringan nukleus pulposus yang rusak. Nah, permasalahannya adalah ketika sel nukleus pulposus ini terpaksa melakukan metabolisme anaerob, maka produk akhir dari metabolisme anaerob ini adalah asam laktat. Nah, aktivitas sel anaerob ini pasti berpotensi menimbulkan sisa akhir, yaitu asam laktat. Nah, sehingga dikatakan metabolisme anaerobik menghasilkan produk akhir asam laktat yang berpotensi meningkatkan keasaman jaringan. Ketika asam laktatnya ini semakin banyak, semakin terakumulasi seiring dengan bertambahnya usia, maka kondisi lingkungan nukleus pulposus akan semakin asam. Peningkatan keasaman ini diiringi dengan meningkatnya usia, ini akan menyebabkan kerusakan jaringan nukleus pulposus. Nah, bisa merusak sel-sel nukleus pulposus. Nah, sehingga dikatakan semakin bertambahnya usia, maka tingkat keasaman jaringan semakin meningkat dan proses degenerasi dimulai. Nah, bagaimana bisa melakukan regenerasi ketika kemampuan sel jaringannya menurun, keasamannya meningkat. Nah, mulailah terjadi proses degenerasi. Selanjutnya, penurunan permeabilitas cartilaginous end plate menyebabkan penurunan proteoglikan dan pada diskus. Nah, ternyata menurunnya permeabilitas cartilaginous end plate, nah, yang dilewati darah tadi, yang dari tulang rawan, nah itu ketika 5 tahun sudah tertutup, maka akan menyebabkan pembaharuan proteoglikan ini akan menurun, sehingga jumlah proteoglikan, jumlah air ini semakin bertambahnya usia, maka volumenya akan semakin menurun, sehingga dikatakan selanjutnya terjadi minimal hidrasi pada diskus. Nah, terjadi minimal hidrasi pada diskus, kandungan cairannya semakin menurun, volume cairannya semakin menurun. Kemudian
perubahan tipe kolagen 2 menjadi tipe kolagen 1. Nah, perubahan tipe kolagen yang tadinya sedikit keras, tipe 2, sekarang menjadi tipe kolagen 1. Jaringannya menjadi keras pada anulus fibrosus dan nukleus pulposus. Nah, perubahan tipe kolagen 2 menjadi tipe kolagen 1 ini tidak hanya terjadi pada nukleus pulposus, tapi pada dua struktur, anulus fibrosus dan nukleus pulposus. Nah, sehingga anulus fibrosusnya semakin keras, nukleus pulposusnya juga semakin keras. Kalau jaringan itu semakin keras, jaringan diskus semakin keras, maka tidak fleksibel lagi dalam menerima pembebanan. Karena tidak fleksibel lagi dalam menerima pembebanan, maka diskus ini menjadi gampang rusak. Nah, resiko tinggi terjadi kerusakan diskus jika mendapat tekanan. Ya, tentu saja ketika ketika minimal hidrasi, volume dari cairannya menurun, maka dan juga kolagennya menjadi tipe 1, dominan tipe 1, maka diskus menjadi lebih keras. Sehingga ketika menerima pembebanan sudah tidak lagi fleksibel dalam memantulkan bebannya lagi. Nah, sehingga diskus menjadi gampang rusak. Nah, resiko tinggi terjadi kerusakan diskus jika mendapat tekanan. Selanjutnya, tekanan pada degenerasi diskus menyebabkan katabolisme pada jaringan diskus. Nah, ketika terjadi tekanan pada degenerasi diskus, pada diskus yang tadi sudah cairannya sudah menurun, minimal hidrasi, volume cairannya sudah menurun, tipe kolagennya menjadi tipe kolagen 1, lebih keras, maka rentan terjadi kerusakan diskus, dan ketika terjadi kerusakan maka akan menyebabkan proses katabolisme. Nah, proses katabolisme ini hancurnya atau terputusnya matriks serabut-serabut diskus tersebut. Nah, sehingga selanjutnya dikatakan memicu mediator radang seperti interleukin, yakni interleukin 1 dan interleukin 6. Ini adalah mediator radang. Nah, sehingga kalau terjadi kerusakan pada diskus, terjadi katabolisme, maka akan menyebabkan keluarnya mediator radang. Dan juga dikatakan di sini reaksi enzim dari siklooksigenase 2 membentuk prostaglandin 2 menyebabkan nyeri. Nah, sehingga ketika diskusnya rusak, maka diskus itu akan mengeluarkan mediator radang dan mengeluarkan mediator nyeri. Sehingga sering ditemukan pasien yang mengalami degenerasi diskus mengeluhkan nyeri punggung. Nah, selanjutnya perubahan sebaran tekanan sendi. Nah, ini adalah perbedaan sebaran tekanan sendi. Ketika kondisi sehat, healthy, maka sebaran tekanannya cenderung merata. Nah, dari pinggir ke tengah ke pinggir lagi, cenderung merata, tekanannya sama. Sehingga kalau sebarannya merata, maka tekanan pada persendian lebih relatif sedang, relatif kecil lah. Tetapi ketika terjadi degenerasi, itu lihat gambar di sampingnya, early degeneration, maka sebaran sebaran tekanan pada persendian ini menjadi tidak merata. Nah, menjadi tidak merata, di mana tekanan pada tepi tulang itu ditunjukkan dengan panah yang lebih tinggi dibandingkan tekanan pada tengah sendi. Nah, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tulang di tepi itu menjadi cepat rusak dan kemudian diikuti dengan tumbuhnya osteofit. Nah, selanjutnya pada degenerasi yang parah atau severe degeneration, ini sebaran tekanan sendinya lebih random lagi, lebih tidak merata lagi, lebih acak lagi. Nah,
ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang terlalu tinggi. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kerusakan pada persendian, khususnya pada tekanan yang tinggi, pada bagian-bagian yang mempunyai tekanan yang tinggi. Ini contoh-contoh dari gangguan diskus, degenerasi diskus. Kemudian bisa terjadi bulging pada diskus, herniasi, herniated disc itu ya. Itu nukleus pulposusnya sudah keluar dari annulus fibrosus. Kemudian thinning disc, diskusnya mengempes. Nah, karena cairannya tadi kan minimal hidrasi ya, volume cairannya berkurang sehingga ketinggian diskus menjadi menurun. Nah, diskusnya menjadi tipis. Kemudian terjadi degenerasi atau osteofit pada vertebra. Nah, kenapa terjadi degenerasi ya dengan osteofit pada vertebra, pada tulang vertebra? Karena tekanan persendiannya tidak merata. Nah, ini contoh dari derajat degenerasi diskus. Ada derajat 1, derajat 2, 3, 4, dan derajat 5. Nah, pada derajat 1, strukturnya masih homogeneus. Nah, kalau kita lihat di situ ada warnanya putih dan ada warna hitam. Nah, yang warna putih itu jaringan yang cenderung banyak memiliki kandungan cairan. Nah, sehingga yang warna putih di situ di antara tulang vertebra itu adalah diskus, khususnya nukleus pulposus. Di situ warnanya masih homogeneus. Jadi warnanya masih seragam. Dari tepi tengah ke tepi lagi warnanya putih. Nah, cerah seperti itu ya. Nah, kemudian isointens dengan cerebrospinal fluid, sedangkan warna putih yang di belakangnya lagi itu yang seperti rambut putih itu ya. Nah, itu adalah cerebrospinal fluid. Nah, cenderung warna nukleus pulposus cenderung hampir sama dengan warna cerebrospinal fluid. Nah, warnanya putih cerah. Nah, kemudian pada grade 1, derajat 1, maka tinggi dari intravertebral diskus intravertebral ini tingginya masih normal, belum mengempes. Tingginya masih normal. Kemudian pada derajat 2, nah itu sudah mulai tidak homogeneus. Warnanya sudah ada warna hitam itu ya. Sudah ada kayak kabut itu ya. Nah, berbeda dengan yang derajat 1, itu masih jelas. Masih sama warnanya dari pinggir tengah ke pinggir. Warnanya relatif cerah. Tetapi pada derajat 2, grade 2, maka seperti ada kabut warna hitam di tengahnya itu. Nah, tapi warna putihnya yang di atas dan di bawah itu, yang tengahnya kan hitam itu, kayak kabut itu ya. Tapi warna putihnya ini masih cenderung sama kecerahannya dengan cairan cerebrospinal. Dan tinggi dari diskus ini masih normal. Jadi pada derajat 1 dan derajat 2 tinggi diskusnya masih normal, belum kempes. Nah, kemudian derajat 3, nah itu mulai warnanya yang tadinya cerah sekarang udah mulai redup. Nah, sudah mulai redup, sudah mulai menuju ke hitam. Nah, warnanya sudah mulai abu-abu. Nah, dan tinggi diskusnya ada yang normal, ada yang mengatakan sedikit menipis, sedikit menurun ketinggian diskusnya. Kemudian pada derajat 5, nah derajat 4 ya, pada derajat 4 itu sudah hitam, Nah, berbeda dengan derajat 3 tadi masih abu-abu, derajat 4 ini sudah hitam. Nah, tinggi diskus masih normal atau sudah ada penurunan sedang. Nah, tingginya sudah menurun. Sedangkan pada grade 5 atau derajat 5 ini warnanya sudah hitam pekat dan disknya sudah sangat menipis. Nah, ketinggian diskusnya jauh
sudah menipis, sudah menurun, sehingga tulang dan tulangnya joint space-nya, ruang sendinya semakin menyempit. Nah, terlihat sekali penyempitan ruang persendian. Nah, di mana di sini katakan disknya atau diskusnya sudah kolap. Ruang diskusnya sudah kolap, atau antara tulang vertebra ini sudah bertemu. Ini pada derajat 5. Selanjutnya lumbar spinal stenosis. Lumbar spinal stenosis itu adalah menyempitnya spinal kanal, terdapatnya lateral recess, atau menyempitnya neural foramina. Nah, itu yang kemudian diistilahkan sebagai spinal stenosis. Tinggal terjadi spinal stenosis di mana? Nah, kalau ini pada segmen lumbar, sehingga dikatakan lumbar spinal stenosis. Nah, apa itu stenosis? Stenosis itu adalah suatu kondisi di mana terdapatnya penyempitan pada spinal kanal, lateral recess, atau penyempitan pada neural foramina. Nah, selanjutnya, central stenosis disebabkan oleh penebalan ligamen flavum dan desakan diskus ke posterior. Nah, central stenosis ini adalah penyempitan pada spinal kanal. Nah, disebabkan oleh apa? Bisa karena penebalan ligamen flavum, dan bisa juga disebabkan oleh desakan diskus ke posterior, desakan diskus ke belakang. Nah, ini sering terjadi pada segmen vertebra lumbal 4 dan 5. Kemudian lateral recess disebabkan oleh faset atropi. Nah, ini pada faset persendian vertebra ini mengalami patologis, mengalami gangguan degenerasi, sehingga di sini ditunjukkan dengan faset hipertrofi. Lateral recess disebabkan oleh faset atropati seperti faset hipertrofi. Dan pembentukan osteofit menekan akar saraf sebelum melewati neural foramina. Nah, lateral recess ini disebabkan oleh adanya gangguan pada faset persendian, biasanya adalah pembentukan osteofit pada faset persendian yang kemudian menyebabkan penekanan pada akar saraf. Penekanannya di mana? Di dalam ruangan di mana akar saraf ini sebelum keluar melewati foramina itu sudah tertekan oleh lateral recess. Kemudian yang ketiga, foraminal stenosis, menyempitnya foraminal intervertebra. Ini disebabkan oleh menurunnya ketebalan diskus. Nah, ternyata ketebalan diskus yang menurun, tadi diskusnya kempes tadi, bisa menyebabkan penyempitan ruang atau penyempitan foraminal intervertebra. Nah, sehingga ruang sendi menyempit menyebabkan desakan diskus, disebabkan oleh desakan diskus dan pembentukan osteofit pada neural foramina. Nah, kemudian tanda gejala khas stenosis. Nah, tanda gejala khasnya adalah neurogenic claudication bilateral. Nah, tanda gejala khas dari stenosis ini adalah neurogenic, gangguan neuro. Bisa saraf motorisnya terganggu, bisa saraf sensorisnya terganggu, bisa motoris dan sensorisnya sekaligus terganggu. Sehingga tanda gejala khas stenosis adalah neurogenic claudication bilateral. Claudication itu neurogenic claudication itu adalah gangguan neuronya, apakah gangguan motoris, apakah sensoris, apakah keduanya. Gangguan tersebut akan muncul atau
gangguan tersebut akan parah ketika seseorang tersebut melakukan aktivitas. Itu disebut sebagai neurogenic claudication. Terjadi bilateral, kedua tungkai. Namun sering juga ditemukan asimetris, namun sering juga ditemukan hanya pada salah satu tungkai atau kedua tungkai tapi salah satu tungkainya lebih parah gangguan atau keluhan neurologisnya. Neurogenic claudication tadi apa? Meningkatnya keluhan gangguan neurologis ketika melakukan aktivitas. Nah, selanjutnya pada kondisi faset atropati, ya tadi yang lateral recess ya, fleksi lumbal menurunkan keluhan nyeri. Nah, ternyata pada kondisi lateral recess, kondisi di mana terjadi faset atropati, ketika dilakukan fleksi lumbal, ini keluhannya menurun. Keluhan nyerinya menurun. Sehingga ketika pasien yang mengalami faset atropati atau lateral recess, ini ketika fleksi lumbal, maka penyempitan atau terjepitnya akar saraf ini menjadi berkurang sehingga menurunkan keluhan nyeri. Kemudian pasien merasa naik tangga lebih mudah dibandingkan turun tangga. Ya, tentu saja ketika naik tangga kita lebih fleksi lumbal kita dibandingkan ketika kita turun tangga. Kemudian saat berjalan terlihat semifleksi pada terang dan sendi lutut. Nah, ini juga wajar saja karena kondisi semifleksi pada lumbal itu akan menurunkan keluhan nyeri, akan menurunkan penjepitan akar sarafnya. Sehingga ketika pasien berjalan itu terlihat semifleksi pada terangnya dan semifleksi pada lututnya sebagai kompensasi. Kemudian lumbar spinal stenosis derajat sedang ditandai dengan penurunan sentral kanal atau foramina sebesar 50%. Lumbar spinal stenosis derajat sedang ditandai dengan penurunan sentral kanal atau foramina sebesar 50%. Di mana pasien mampu duduk selama 50 menit tanpa nyeri. Nah, hanya mampu duduk 50 menit tanpa nyeri. Lebih dari 50 menit akan muncul keluhan nyeri. Kemudian dan mampu berjalan kurang lebih 50 kaki atau mampu berjalan kurang lebih 15 meter. Ketika lebih dari 15 meter maka sudah mulai adanya keluhan neurologis tadi ya. Selanjutnya lumbar stenosis derajat berat ditunjukkan dengan kelemahan otot. Nah, kelemahan otot tungkai tentu saja ini tadi. Gangguan pola jalan, kalau otot tungkainya melemah maka pasti akan ada gangguan dari pola jalan. Dan meningkatnya postural sway. Postural sway itu ketika kita jalan kita pasti akan sedikit bergoyang kanan dan kiri kan. Nah, itu ketika lumbar stenosisnya derajatnya berat, maka goyangan postur kita, ayunan postur kita kanan dan ke kiri ketika berjalan itu semakin bertambah. Nah, sehingga lumbar stenosis derajat berat ditunjukkan dengan kelemahan otot, gangguan pola jalan, dan meningkatnya postural sway. Kemudian lumbar stenosis juga dapat menyebabkan cauda equina syndrome. Nah, lumbar stenosis dapat menyebabkan cauda equina syndrome. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan disfungsi bowel dan bladder. Cauda equina syndrome. Jadi kalau stenosis, misal penyempitan pada kanal spinal, kalau penyempitannya itu di bawah L1, itu kecenderungan akan menjepit cauda equina. Nah, saya ulangi, keadaan spinal stenosis ketika yang terjadi penyempitan itu di bawah lumbal 1, maka potensi yang terjepit itu adalah cauda equina atau akar-akar saraf. Nah, sedangkan kalau stenosis itu terjadi pada di atas lumbal 1,
maka yang terjepit adalah spinal cord. Nah, itu akan menunjukkan tanda gejala yang berbeda. Ketika yang terjepit di bawah lumbal 1, yang terjepit adalah cauda equina, yang terjepit adalah akar saraf, maka akan menunjukkan tanda khas dari gejala lower motor neuron syndrome, hipotonus, gitu, hiporefleks, kelemahan otot. Sedangkan kalau penjepitannya di atas lumbal 1, maka akan menampilkan tanda gejala upper motor neuron, hipertonus, hiperrefleks, spastis. Sedangkan lumbal stenosis ini sering terjadi pada lumbal 4 dan 5 di bawah lumbal 1. Nah, sehingga menyebabkan cauda equina syndrome. Terjepitnya cauda equina, terjepitnya akar-akar saraf. Sehingga menampilkan tanda gejala lower motor neuron, hipotonus, hiporefleks, flasid, kelemahan otot. Nah, ditandai dengan disfungsi bowel dan bladder, sehingga otot pada bowel dan otot pada bladdernya menjadi lemah, sehingga ketika minum airnya itu tidak ditampung di kandung kemih, tapi langsung merembes keluar. Begitu juga ketika makan. Nah, kemudian saddle anesthesia, tidak gangguan sensasi, baal, tidak mati rasa. Nah, mati rasa pada bagian saddle. Nah, saddle itu pada bagian selangkangan itu ya, saddle itu ya. Kemudian dan kelemahan otot tungkai secara signifikan. Nah, kelemahan otot tungkai secara signifikan mungkin sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Kemudian hernia nucleus pulposus atau HNP. Nah, rusaknya anulus fibrosus menyebabkan keluarnya nucleus pulposus atau terjadi herniasi. Nah, tadi nucleus pulposus kan letaknya di tengah, sedangkan anulus fibrosus letaknya di pinggiran, di tepi. Ketika anulus fibrosusnya ini semakin mengeras karena degenerasi, maka ketika terjadi pembebanan, maka anulus fibrosus ini yang pertama kali rusak, terjadi cracking, retakan, kerusakan pada anulus fibrosus. Ketika terjadi cracking, retakan, kerusakan, terputusnya anulus fibrosus, maka nukleus pulposus yang di tengah itu bisa keluar, atau terjadi herniasi nukleus pulposus. Kemudian sering terjadi herniasi ke arah posterolateral dan menekan akar saraf. Nah, ketika herniasi keluarnya nukleus pulposus ini menuju ke arah posterolateral, maka dia akan menekan akar saraf. Nah, sedangkan ketika herniasi nukleus pulposus menuju ke posterior, maka dia akan bisa menekan pada spinal cord. Nah, menyebabkan myelopati. Misal ini terjadi pada L1 ke atas ya, sedangkan L1 ke bawah bisa menyebabkan cauda equina syndrome. Selanjutnya, keluhan nyeri sering dirasakan saat aktivitas mengangkat atau rotasi. Sifat nyeri tajam dan seperti rasa terbakar. Distribusi nyeri sesuai dermatomal akar saraf yang terjepit, dan pada kerusakan berat dapat menyebabkan hilangnya sensasi, kelemahan otot, dan rasa tidak stabil saat berjalan. Nah, keluhan-keluhan ini sama seperti keluhan-keluhan pada cauda equina syndrome tadi ya, tapi ditambahkan dengan adanya rasa nyeri ketika melakukan aktivitas mengangkat barang atau melakukan rotasi punggung, rotasi trunk gitu ya. Sifat nyerinya tajam, rasanya seperti rasa terbakar. Nah, tentu saja sesuai dengan nyerinya itu sesuai dengan akar saraf yang terjepit, ya, sesuai dengan dermatomal dari akar saraf yang terjepit. Oke, baik, materi kita sampai di sini. Oke, saya akhiri materi kita hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.